Selamat sore. Selamat sore Bapak yang Cemaring bersama rombongan. Selamat sore. Sore hari ini telah tiba di Rumah Besar Partai Nasdem Kabupaten Sika. Yang lain bisa yang depan. Baik, kita calon bupati dan wakil bupati Partai Nasdem yang sama saya Kabupaten Sika yang juga sama saya kasih. Sore hari ini kita semua mendapat kunjungan yang dari Bapak Yan Cemaring sebagai salah satu calon bupati atau wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada 2024. Sebuah kehormatan bagi Partai Nasdem ketika panggung politik Pilkada 2024 didatangi oleh beberapa kandidat yang siap memimpin Kabupaten Sika di 5 tahun yang akan datang. Menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Yan Cemaring beserta rombongan telah mengunjungi Rumah Besar Restorasi Partai Nasdem Kabupaten Sika. Rumah restorasi, rumah pergerakan. Selamat menikmati suasana kami, suasana partai. Bapak Yance orang kelima. Pagi tadi kami juga menerima Kakafoni Francis yang sudah hadir untuk mendaftar. Banyak salam hangat dari ketua kami Bapak Romanus Roga yang kebetulan sore hari ini tidak bisa bersama kita di Partai Nasdem. Partai Nasdem sendiri secara nasional sudah menetapkan waktu pendaftaran itu di antara tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei. Dan kami sudah membuka konferensi pers untuk membuka pendaftaran itu beberapa hari lalu. Dan Bapak Yance yang kelima untuk hari kedua. Baik Bapak Yance, ada banyak proses yang akan dilewati. Ini di tingkat DPD. Kami sudah diperintahkan untuk membuka dan menerima pendaftaran dari pihak manapun. Apakah itu kader Nasdem internal atau juga dari luar Partai Nasdem eksternal. Semua berlaku sama, tidak ada pengecualian, dan semua berproses hingga ke DPP. Kami tentu punya kewenangan sedikit untuk memberikan catatan sesuai dengan konteks Sika dalam perhelatan pilkada nanti, tetapi kami tidak punya kewenangan untuk menganulir apapun. Jadi semua proses itu akan berlangsung secara teknis, nanti sebentar disampaikan oleh ketua panitia pendaftaran, tapi itu perlu disampaikan sehingga prosesnya nanti selanjutnya hingga di DPW dan selanjutnya di DPP. Dalam tahapan-tahapan itu sudah dijelaskan. Saya kira ini juga momentum yang bagus. Ini sore di pukul 17 jam 5 kita secara kebetulan kita juga mendaftar di nomor urut di orang yang kelima, kemudian di partai nomor urut 5. Pertama perlu saya sampaikan salam hormat kepada Pak Sekretaris Cemaring. Sebetulnya nama lengkap saya itu adalah Yosef Noyance. Saya hari ini berumur 35 tahun, istri 1, anak 1. Ya. Lalu kalau saya aslinya dari Kecamatan Doren, Desa Pelibalya, dulunya masih di Desa Kelompokot, sekarang pemekarannya di Desa Pelibalya. Untuk saat ini berdomisili di Penerangan, Kelurahan Belu. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan Partai Nasdem hari ini. Menurut kami ini satu penghargaan yang luar biasa. Tentu kami sebagai anak muda terus harus membangun rasa optimisme. Saya kira tidak banyak anak-anak muda yang kemudian memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik
dalam hal ini adalah kontestasi pilkada. Dan saya kira juga tidak banyak yang berani, yang kemudian petani lalu memberanikan diri untuk terjun ke kontestasi pilkada. Tetapi kami sebagai pelaku, kami sebagai petani sangat merasakan. Kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Sika, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa 80% adalah petani, peternak, dan nelayan. Itu yang kita lihat memang sudah banyak yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, tetapi memang harus ada banyak hal yang perlu kita lakukan perbaikan. Karena kami sebagai pelaku sangat merasakan itu, sehingga kita terpanggil meskipun masih muda. Kalau orang bilang kita belum punya pengalaman apa-apa, tetapi kita harus memberanikan diri. Dan satu hal yang kita perlu sampaikan juga, banyak juga mungkin yang pesimis bahwa sangat tidak mungkin orang yang seperti dia, latar belakang bukan siapa-siapa, tapi kemudian memberanikan diri. Karena itu, saya ingin juga menunjukkan kepada teman-teman muda bahwa kita punya potensi yang perlu kita kembangkan. Apabila anak-anak muda ini kemudian bersatu dan kita bersama untuk membangun Sika, saya yakin Sika ini akan kemudian akan sangat berhasil. Itu yang sebagai petani yang kerja di kebun, tentu juga saya juga tidak akan punya keberanian untuk terjun ke dunia kontestasi. Tapi ada banyak hal yang memang kita berdiskusi, ada banyak hal yang kita lakukan tidak hanya di sini tetapi di luar Sika. Terus terang memang di Sika belum banyak hal yang kita buat, tetapi sudah menunjukkan bahwa dengan keterbatasan seperti ini, tetapi kita punya keyakinan bahwa kita akan bisa membangun Sika. Yang berikut, seperti yang disampaikan Pak Ipi tadi, bahwa kita akan mengikut semua mekanisme yang dilakukan oleh partai. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita pun akan siap bersama Partai Nasdem apabila kemudian hari nanti kemudian diakomodir oleh DPP, maka kita akan taat pada aturan yang berlaku pada partai. Saya meskipun belum berKTA Nasdem, tetapi juga saya sudah banyak bergaul juga sama orang-orang Nasdem. Ya, karena tahun-tahun sebelumnya saya juga belum berani terlibat di dalam politik praktis karena kita masih fokus untuk usaha dan pengembangan pertanian. Dan hari ini saya bersama tim keluarga, ini rata-rata keluarga saya dari Kecamatan Doreng, dari beberapa desa, juga dengan tim, kehadiran kita menunjukkan bahwa kita punya keseriusan. Ya. Kita ingin menjawab bahwa banyak hal yang dianggap bahwa kita tidak mampu, kita akan buktikan bahwa kita pun mampu membangun Sika dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu satu harapan kita, dan saya cukup yakin bahwa hari ini kalau membangun Sika dengan mengandalkan APBD tentu tidak akan bisa. Oleh karena itu kita membutuhkan banyak konektivitas, baik itu dari tingkat provinsi atau pusat. Maka kita juga perlu harus melakukan sinkronisasi antara program provinsi dan pusat, karena kita tidak bisa mengandalkan APBD kita yang ada. Dan yang berikut, kita juga perlu menguatkan, sebetulnya ada potensi besar yang perlu dikembangkan di desa, itu adalah BUMDes. Hari ini kita lihat tidak banyak BUMDes yang kemudian banyak berkembang, padahal dana desa itu cukup banyak. Kalau itu dikembangkan dengan baik, maka ekonomi di desa itu akan berkembang. Dan yang berikut juga badan usaha milik daerah. Kita punya beberapa badan usaha milik daerah yang kemudian tidak dikelola dengan baik. Kita belakang ini sangat mengeluh tentang PAD, kondisi keuangan daerah, tapi sebetulnya banyak sekali potensi yang perlu kita kembangkan. Kita juga perlu berpikir, sebetulnya kita punya banyak potensi investasi yang kemudian akan masuk ke sini. Tetapi bagaimana kita memberikan kemudahan kebijakan kepada investor untuk bisa masuk ke sini, untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Itu yang kita pertimbangkan. Dan saya meskipun masih muda dan saya cukup yakin. Oleh karena itu hari ini kita hadir di Nasdem karena satu tagline yang bagi saya ini juga menarik adalah restorasi. Karena Sika ini kalau mau berubah, kita perlu lakukan restorasi. Baik itu dari birokrasi, baik itu dari
manajemen pemerintah, baik dari sisi sumber daya yang dibangun sejauh ini. Saya tidak menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi banyak hal program-program yang dilakukan adalah bersifat proyek. Kita tidak melihat pada dampak atau output atau outcome. Sebesar apapun duit yang kita keluarkan, tapi kalau tidak berdampak untuk masyarakat kecil, itu akan juga mubazir. Maka yang titik fokus kita adalah Rp1.000 pun uang yang kita keluarkan harus memberikan dampak untuk masyarakat umum. Saya kira seperti itu. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih. Salah satu anggota dari panitia pendaftaran. Kami di sini dari pagi menerima dan menyiapkan hati untuk menerima, termasuk Bapak Yance. Jabatan kepada Pak Ketua Panitia Pendaftaran. Demikian saya kembalikan. Tim orang yang kelima, calon bupati dan wakil bupati yang kelima.